Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata ya. Keras ini gegara sibuk hapus jejak Anies Baswedan ya. Heru Budi disebut jadi boneka Jokowi. Ini muncul spekulasi ya, apa yang saya bacakan dari Gelora begitu kan. Dalam artian bahwa kenapa ya kok sekarang itu kok semuanya menyalahkan Anies Baswedan begitu. Bahkan program Anies Baswedan, terus kemudian Formula E menyalahkan Anies Baswedan ya, penolakan timnas Israel menyalahkan Anies Baswedan begitu. Koalisi perubahan karena sudah dideklarasikan Anies Baswedan disalahkan lagi begitu. Jangan-jangan Anies Baswedan ya pakai sandal jepit juga disalahkan begitu ya. Jadi kenapa sih kok mesti disalahkan begitu? Bukankah inilah negara demokrasi begitu? Jadi saya heran begitu kan, program-program Anies Baswedan yang ada di Jakarta katanya diacak-acak, terus kemudian bagaimana rekam jejak Anies Baswedan yang membangun DKI Jakarta agar orang diklaim sebagai pembangunan Heru. Ada yang mengatakan seperti itu begitu. Tetapi ini adalah demokrasi, kita harus hargai itu begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen, agak pedas memangnya seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, ini ada pro dan kontra begitu ya. Keras ya, gegara sibuk hapus jejak Anies ya, Heru Budi disebut jadi boneka Jokowi. Wah, ini menarik begitu kan ya. Kemarin ya muncul koalisi besar ya karena ingin mengkeroyok Anies Baswedan. Sekarang ya muncul lagi bahwa ya Heru ternyata jadi boneka, katanya begitu ya. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen ini. Udah kayak Peter Pan ya, menghapus jejakmu. Pupus sudah ya, Jakarta menjadi kota kelas dunia dan ramah ketika ada orang-orang yang terus membawa kebencian. Ya pada hakikatnya ya sekarang ini ya, karena sudah disekak dengan beberapa kelompok begitu kan ya. Orang yang namanya kadrun, yang namanya cebong dan sebagainya. Akhirnya kapan mau maju bangsa kita kalau polarisasi yang dibangun terus begini begitu. Bahkan sudah ini ya, boneka punya boneka. Ini ada yang bilang gubernur ya, pelangak pelongok dan sebagainya. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra. Boleh kita mengkritik seseorang tapi bukan atas rasa kebencian, tetapi membangun rasa edukasi kita kepada bangsa kita begitu ya. Biarin yang penting digaji dan dapat fasilitas. Weleh ini. Ya, Heru dijadikan PLT gubernur itu ya tupoksinya gimana sih ya? Apa sibuk mutasi bukan orangnya Heru, hebat tenan Heru ini. Boneka ya boneka dong ini, banyak sekali dan pro dan kontra begitu. Tapi melihat dari peristiwa ini selama ini Heru ya sejak dilantik begitu kan, apa pekerjaannya, apa prestasinya sampai hari ini masih belum menemukan titik temu bagaimana membangun DKI Jakarta begitu kan ya. Tentunya kemarin juga ya juga ada kaitannya juga apa yang mana transportasi yang kemudian yang apa namanya korupsi bansos ya. Anies Baswedan disalahkan waktu itu, tapi tahu-tahunya ketangkap juga di situ begitu ya. Bahkan tindakan ya korektif dan pekerjaan gak benar, justru terima kasihlah dosa dan kesalahan tidak berlanjut. Ini sampian ini gelora tanpa kepala. Ini pro dan kontra banyak sekali begitu di sini. Gimana pendapat dan teman kalau Pak Heru ngambil sikap jadi boneka Anies? Wah, ya saya kira tidak begitu kan. Karena perasaan hari ini bahwa melihat situasi dan perkembangannya ya, apa yang dilakukan Heru di DKI Jakarta menurut saya pribadi ya tinggal jalankan aja program Anies Baswedan ya, tanpa melakukan acak-acak yang katanya muncul spekulasi si A, si B dan si C begitu. Jadi narasi-narasi polarisasi inilah yang kemudian menjadi dampak kepada Anies Baswedan, juga punya dampak kepada Pak Heru, juga punya dampak begitu, apalagi kepada Pak Jokowi karena ini mungkin pilihannya Pak Jokowi begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu, keras ya, gegara sibuk hapus jejak Anies Baswedan, Heru Budi disebut jadi boneka Jokowi. Benarkah seperti itu? Ini dikutip dari Gelora ya. Politisi Partai Demokrat Herman Khairon yang mengkritik kinerja PLT Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono dalam memimpin ibu kota selama beberapa bulan terakhir. Tetapi pekerjaannya apa Heru hari ini begitu kan ya? Ya, menurut saya pribadi langsung aja katakan ingin melanjutkan ya program Anies Baswedan kan lebih bagus seperti itu begitu kan ya. Walaupun ada bisikan-bisikan di sekeliling mereka begitu kan ya, ada pro dan kontra ya. Menurut saya pribadi sebagai pemimpin itu harus rata begitu. Khairon menyatakan bahwa kota ini semakin kacau di bawah kepemimpinan Heru, bahkan menduduki peringkat sebagai kota paling padat di dunia.
Ia menilai hal itu akibat kebijakan Heru yang tidak efektif yang terkesan semata-mata bertujuan menghapus warisan mantan Gubernur Anies Baswedan. Ya. Hoiron juga menuding Heru bekerja sebagai boneka Presiden Joko Widodo ketimbang fokus melayani rakyat Jakarta. Ya bisa saja seperti itu begitu ya. PJ Gubernur DKI sibuk menghapus jejak Anies Baswedan bahkan melanjutkan pekerjaan yang baik untuk warga DKI dan sibuk untuk sebagai Kepala Sekretariat Presiden ya, tulis Hoiron di akun Twitter pribadinya Sabtu 8 April 2023. Ya, artinya kalau kita melihat situasi kenapa kok Anies Baswedan yang selalu disalahkan begitu kan ya. Dianggap gubernur tidak becus, terus kemudian Pertamina kebakaran juga Anies Baswedan disalahkan begitu kan. Apa-apa disalahkan, apalagi para Cebong dan Basri yang kemudian mengkritik habis-habisan Anies Baswedan ya. Tapi untunglah Anies Baswedan cerdas begitu kan ya. Tanpa satu persatu dia mendengar begitu kan, tidak mendengarkan dan menghiraukan apa yang disampaikan para Basri dan Cebong itu begitu. Jadi inilah pemimpin yang harus kita dengarkan, bukan anti kritik ya, tetapi ya biasa-biasa aja. Kata Anies Baswedan ya, kalau kita ya selalu membalas komentar-komentar orang ya, mengkritik orang ya kita tidak bisa bekerja begitu kan. Habis waktu kita, kata Anies Baswedan. Ini sangat menarik begitu. Ini harus dicontoh oleh pemimpin lain begitu ya. Bahkan sebagai anggota DPR RI, Hoiron tidak heran dengan kondisi Jakarta saat ini yang menurutnya sedang kacau balau. Kemacetan lalu lintas di Jakarta semakin meningkat akibat kembalinya kehidupan normal pasca pandemi COVID-19. Organisasi Pemantauan Lalu Lintas Global TomTom International BV yang saat ini menempati Jakarta sebagai kota terpadat 29 di dunia ke-29 ya di dunia. Bayangkan begitu kan. Setelah ditinggal Anies ya kok kacau seperti ini begitu kan. Indeks kemacetan lalu lintas Jakarta turun ke peringkat 46 dunia pada 2021 saat Anies Baswedan masih menjabat gubernur. Namun indeks ya kembali naik pada 2022 di bawah kepemimpinan Heru dengan rata-rata ya waktu tempuh 10 km jika mencapai 22 menit 40 detik akibat kemacetan lalu lintas. Wah, ini sangat kacau begitu ternyata ya. Artinya ya selama ini publik sudah bisa menilai seperti apa kepemimpinan Pak Heru dan seperti apa kepemimpinan Anies Baswedan selama ini begitu. Melihat situasi dan perkembangannya ya mungkin situasinya politik kita mungkin ya ada sesuatu yang memang mengarah ke si A, si B dan si C begitu. Dalam artian bahwa ya ngapain kita melanjutkan apa yang dilakukan Anies Baswedan, ujung-ujungnya ya memperbaiki citra Anies Baswedan. Pasti ada spekulasi seperti itu begitu. Jadi pemikiran-pemikiran seperti itu menurut saya salah begitu. Setidaknya pemimpin itu harus melanjutkan dari kepemimpinan sebelumnya. Sama ketika Anies Baswedan menjadi presiden nanti ya Pak Jokowi ya mau tidak mau karena ini berupa undang-undang ya harus dilanjutkan oleh Anies Baswedan. Tapi dengan catatan bahwa mana yang pro dan mana yang kontra begitu kan. Ya Anies Baswedan lebih melihat kepada rakyat begitu. Rakyat yang harus kita menjadi prioritas utama begitu kan. Bukan kepentingan oligarki yang kemudian ya mengambil keuntungan besar kepada bangsa kita begitu. Itu yang sering terjadi begitu kan ya. Bahkan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Safrin Lipoto mengatakan ya indeks kemacetan Jakarta saat ini mencapai 53%. Menurut indeks lalu lintas TomTom yang mengukur kemacetan lalu lintas di 389 kota 56 negara. Jakarta dan Manila di Filipina adalah satu-satunya dua kota Asia Tenggara yang masuk dalam 50 kota paling padat di dunia. Namun indeks Jakarta masih lebih baik dari Manila yang berada di peringkat ke-9 ya dengan rata-rata waktu ditempuh 27 menit untuk perjalanan 10 km. Bayangkan 27 menit begitu ya. Pada tahun 2020 indeks kemacetan lalu lintas Jakarta menduduki peringkat ke-31 dan meningkat menjadi peringkat ke-46 pada tahun 2021. Artinya ya tugas Heru sekarang itu tidak hanya sana sini klaim sana sini begitu kan ya, setidaknya melanjutkan begitu. Kalau ingin pencitraan ingin maju menjadi gubernur saya rasa jauh. Mau partai mana yang ingin mengusung Pak Heru begitu kan begitu logikanya begitu. Tetapi kalau Pak Heru ya melanjutkan kinerja Anies Baswedan baik begitu kan
ya, bahkan ya punya prestasi luar biasa ya, partai-partai apapun dia akan mengusung Pak Heru begitu. Ini kesempatan emas sebenarnya kepada Pak Heru begitu kan ya, bukan atas kepentingan para oligarki ya, kepentingan atasannya lalu kemudian ya seenaknya melakukan seperti itu. Saya kira wah ini tambah kacau begitu ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.